Halo Bu Tati, kita mulai aja ya. Mungkin kita. Iya, mangga Pak Odi, silahkan. Baik. Oke, baik Bu. Terima kasih. Saya cek sound dulu. Suara saya terdengar ya Bu? Terdengar Pak Odi, alhamdulillah bagus. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pada siang kali ini kita masih bisa bertatap maya dalam rangka evaluasi KBM dalam menghadapi UAS dan arahan KIP untuk angkatan 2020 program studi TI, Teknik Informatika, Manajemen Informatika, dan Komputerisasi Akuntansi. Sebagaimana dalam agenda bahwa kita dalam menghadapi ujian akhir semester dan evaluasi KIP untuk semester 4, ada beberapa catatan dari tim akademik atau prodi tentang kehadiran mahasiswa banyak yang kehadirannya masih di bawah rata-rata. Artinya ini sebagai announcement atau warning bagi teman-teman KIP karena di sini teman-teman didanai oleh pemerintah, artinya teman-teman dituntut untuk belajar lebih serius lagi. Nah, ada beberapa kebijakan nanti yang akan disampaikan oleh Bu Tati dan Pak Dian. Baik, untuk pertama yaitu ada laporan dari tim prodi yang akan disampaikan oleh Ibu Gita. Halo Bu Gita. Ya, Pak Odi. Udah siap Bu Gita. Baik, untuk laporan tentang kehadiran di prodi yang akan disampaikan oleh Bu Giftera Dwi Lestari. Waktu dan tempat dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Odi atas waktunya. Saya siapkan dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dian, Ibu Tati, Kak Prodi, ada Pak Odi dan Pak Arif, dan juga dari Evo ada Pak Bani. Izinkan saya menyampaikan rekap evaluasi kehadiran mahasiswa penerima beasiswa KIP angkatan 2020. Nah, ini adalah rekap kehadiran teman-teman mahasiswa kita yang sedang berjalan semester 3 dan mau melaksanakan UAS itu. Nah, yang pertama adalah laporan rata-rata kehadiran mahasiswa per mata kuliah. Di mana di sini saya sudah buatkan rekapan untuk seluruh prodi mulai dari TI, KA, dan MI, di mana masih ada kehadiran yang di bawah 70% mata kuliahnya, yaitu yang pertama di prodi TI ada mata kuliah jaringan komputer lanjut atau jaringan komputer 2, rata-rata kehadiran mahasiswanya masih di bawah 63%. Kemudian untuk mata kuliah struktur data rata-rata kehadirannya 62%. Kemudian mata kuliah pemrograman berorientasi objek dasar kehadiran mahasiswanya 68%, dan yang terakhir di prodi TI adalah mata kuliah basis data kehadirannya 68%. Nah, untuk prodi manajemen informatika yang mata kuliah rata-rata kehadiran mahasiswanya di bawah 70%, yang pertama mata kuliah struktur data juga sebesar 69%, kemudian
mata kuliah keamanan cyber 66%. Untuk prodi KA ada 2 mata kuliah yang kehadiran mahasiswanya di bawah 70%, yaitu mata kuliah struktur data dan juga mata kuliah kewirausahaan. Nah, selanjutnya saya sampaikan rata-rata kehadiran per kelompok, di mana mahasiswa KIP 2020 itu terbagi ke dalam 8 kelompok. Kelompok A, kemudian kelompok KIP B1, kemudian B2, dan seterusnya sampai dengan KIP B7 bagi prodi TI dan KIP B6 bagi prodi KAMI. Nah, di sini rata-rata kehadiran mahasiswa selama perkuliahan semester 3 sampai minggu kemarin itu untuk kelompok A prodi TI sebesar 80% rata-rata kehadirannya. Kemudian untuk kelompok B1 prodi TI sebesar 77%. Kemudian untuk kelompok B2 ini di bawah 70%, yaitu sebesar 66% rata-rata kehadiran mahasiswanya. Kemudian untuk kelompok B3 77%, kemudian kelompok B4 70%, kelompok B5 61%, kelompok B6 70%, dan kelompok B7 ini 23% karena hanya mengakses 3 mata kuliah saja ya di learning STEM Cirebon. Kemudian Halo Bu Gita. untuk prodi TI, Bu Gita, halo, ya. bentar. Coba mic-nya dideketin mic. Mungkin teman-teman kita yang susah mendengar, kedengarannya kecil katanya. Oke, baik Pak. Sudah jelas? Nah ya cukup. Oke, lanjut silakan. Saya lanjut untuk prodi MI kelas atau kelompok A rata-rata kehadirannya 70%, kelompok B1 78%, kelompok B3 61%, kelompok B4 68%, kelompok B5 75%, kelompok B6 73%. Kelompok prodi KA, kelompok A rata-rata kehadirannya 83%, kemudian B1 85%, kelompok B2 76%, kelompok B4 84%, dan kelompok B5 75%, terakhir kelompok B6 67%. Nah, ini mohon menjadi catatan Bapak Ibu, kelompok yang rata-rata kehadirannya di bawah 70% itu ada kelompok B2 itu dari Kota Cirebon, PK Kota Cirebon ya. Kemudian juga B5 itu dari Indramayu. Kemudian B3 dari Kabupaten Cirebon, B4 dari Kabupaten Kuningan, dan B6 dari Ciamis. Nah, ini mohon teman-teman yang dari kelompok tersebut mohon ditingkatkan lagi kehadirannya. Selanjutnya. Nah, ini persentase kehadiran teman-teman atau per mahasiswa. Ya, jadi di sini rata-rata kehadiran teman-teman yang sudah di atas 71% itu untuk prodi TI hanya 54% dari seluruh mahasiswa prodi TI penerima KIP atau dari total keseluruhan 484 mahasiswa. Yang kehadirannya di atas 71% itu hanya 259 mahasiswa, Pak Dian, Bu Tati. Nah, untuk prodi MI yang di atas 71% itu 60% mahasiswa atau sekitar 56 mahasiswa. Nah, untuk prodi KA yang di atas 71% itu ada 50 mahasiswa atau 78% dari total 64 mahasiswa. Nah, sisanya ini masih di bawah 70%, bahkan ada yang kehadirannya 0 sampai 30%, yaitu di prodi TI ada 84 mahasiswa atau sebesar 70%. Kemudian di prodi MI ada 5 mahasiswa atau sebesar 5%. Kemudian di prodi KA ada 1 mahasiswa atau sebesar 2%. Nah, seperti itu mungkin untuk
eh, arahannya Bapak Ibu ya, Pak Dian, Bu Tati mohon dibantu kami dari Prodi. Ini adalah kehadiran teman-teman yang sudah kami rekap. Jadi catatan juga bagi kami bahwa mahasiswa ini masih banyak yang belum memenuhi gitu ya, memenuhi kehadirannya, perkuliahannya seperti itu. Nah, menjadi catatan juga bagi kami untuk evaluasi ke depannya. Mungkin sekian laporan kehadiran rekap kehadiran evaluasi mahasiswa KIP. Saya kembalikan lagi ke Pak Odi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Giftira Dwi Lestari. Artinya di sini Bu masih banyak yang di bawah angka 70%. Ini sebagai concern kepada teman-teman semua perlu ditingkatkan kembali. Artinya di sini kita belum melakukan tatap muka, jadi masih kesempatan yang sangat besar artinya untuk hadir gitu. Kecuali beda dengan tatap muka. Artinya tatap muka itu kan mungkin ada kendala A, B, dan C. Ini kalau udah e-learning teman-teman diakses dari rumah, ini perlu sebagai catatan di kami karena 70% sangat besar angkanya ketika mahasiswa tidak hadir. Nah ini juga nanti ada arahan dari Bu Tati mengenai data tersebut. Halo Bu Tati. Halo Bu Tati. Kita sapa dulu Bu Tati. Bu Tati udah masuk belum Bu kita? Oh, di mute, ke mute Bu Tati. Sudah Ke mute. ada. Ke mute mic-nya di ini dulu Bu Tati. Ke mute. Mikrofonnya di unmute dulu Bu. Yang di pojok sebelah kiri Bu. Siap, Nah, Odi. alhamdulillah. Oke. Baik Bu, Ya. ini mengenai data di kami bahwa masih banyak teman-teman KIP ini kehadirannya di bawah 70% Bu. Dan perlu penegasan kembali dari kita kepada teman-teman mahasiswa bahwa tingkat kehadiran itu sangat diperlukan. Terus kemudian bagaimana evaluasi untuk KIP di 2000 atau di semester 4 nanti kalau melihat data kehadirannya masih sangat kurang. Nah, mangga Bu waktu dan tepat pada Ibu untuk memberikan arahan-arahan dan sekaligus motivasi pada teman-teman mahasiswa. Waktu dan tepat dipersilakan Bu. Ya, baik Pak Odi. Terima kasih Pak Odi. Selamat siang Pak Dian, Bu Gita, dan Kak Prodi semua. Yang Bu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman KIP Kuliah 2020. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu di acara sosialisasi KIP Kuliah untuk Angkatan 2020 STEMIK IKNI Cirebon. Nah, bagaimana tadi proses kegiatan perkuliahan yang di semester 2 menurut catatan dari Kak Prodi tadi masih kurang kehadiran. Apakah ada kendala yang kalian rasakan untuk perkuliahan ini? Halo. Oke, bentar, apakah ada kendalanya? Oke, bentar Bu, saya unmute. Oke, bagi teman-teman, bagi yang ingin berdiskusi dengan Bu Tati, silakan unmute, tapi tolong bagi yang tidak ingin berdiskusi, mohon di mute terlebih dahulu. Mangga Bu, silakan dilanjut.
Bu Tati, mohon di unmute dulu. Bu Tati, halo, Bu Tati. Bu Tati, Ya, halo, Bu. Pak. Nah, ya lanjut, oke. Ya, Pak. Pak Odi, sudah Oke. dengar, Pak? Sudah, lanjut, Bu. Ya, mangga. Teman-teman KIP kuliah, apakah ada kendala untuk perkuliahan? Karena tadi Ibu dengar laporan dari Kak Prodi masih kurang kehadirannya. Assalamualaikum, izin berbicara Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Radi Pratama, mahasiswa dari KIP B7 yang di Pas Cabang Nagrek. Ya. Ya mungkin Bu, kendalanya saya sih untuk pribadi mungkin sinyal Bu kurang membadai gitu. Mungkin dari providernya mungkin. Paling itu aja. Kalau dari Nagrek, kalau misalkan sinyalnya diganti dari yang agak bagus, misalkan dari ke Telkomsel masih bisa terjangkau nggak? Telkomsel terjangkau Bu, cuma mungkin karena musim ya hujan gitu, jadi kadang ada, kadang enggak. Jadi sinyalnya tuh kadang ada, kadang enggak gitu. Ada yang lain selain dari sinyal kendalanya? Ya, assalamualaikum Bu. Ya. Saya Manal Farisi Bu dari Prodi TI KIP B2. Untuk kendala itu masalah e-learning aja Bu. Jadi ya kadang di e-learning saya itu masuknya telat gitu ya. Baru pertemuan berapa tapi yang masuk baru pertemuan berapa gitu. Dan kadang-kadang ada yang nggak bisa kebuka gitu e-learningnya gitu. Kayak tes soalnya. Jadi di progres kita itu tidak 100% gitu. Untuk e-learning ya. Nanti mungkin ini kalau e-learning akan dijelaskan oleh bagian akademik dari Pak Dian ya. Mungkin ada lagi kendala yang lainnya? Ada lagi kendala yang lainnya? Sudah tidak ada kendala lagi? Nggak ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu, untuk kita yang kelas sore itu kendalanya bentrok sama waktu kerja sih Bu. Untuk kelas sore bentrok sama jam waktu kerja ya. Kalau itu Ibu bisa langsung jawab. Mungkin kalau dari KIP kuliah memang kita sarankan tidak ada kelas sore. Kalaupun ada, tidak boleh mengganggu jadwal perkuliahan. Gitu. Jadi ya harus tetap mengikuti perkuliahannya. KIP lebih penting daripada kelas yang untuk kelas kerja. Jadi KIP mengusulkan untuk adanya di kelas pagi. Seperti itu. Ada lagi yang lain kendalanya? Bagaimana kendalanya? Ada lagi yang lain? Kalau pembayaran mah nggak ada yang kendala ya Bu ya? Iya, kendala. Barangkali itu Pak Odi. Nah, nggak ada yang komplain ya kalau pembayaran ya. Ya Bu, Nggak Assalamualaikum. ada yang komplain ya tentang pembayaran ya. Alhamdulillah berarti tersampaikan Alhamdulillah ya. amanat dari negara.
Sudah. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Kalau untuk pembayaran, Ibu kira KIP tidak pernah ada kendala karena KIP itu akan memberikan biaya pendidikan dan biaya uang saku per semesternya. Jadi untuk perkuliahan mungkin ini tidak ada kendala ya, hanya saja dari kita semua kendalanya di perkuliahannya saja kurang dari kehadirannya ya. Oke, baik Bu, silakan teman-teman. Siapa lagi tadi yang ingin berkomunikasi atau diskusi dengan Bu Tati? Silakan. Kalau tidak mau Ibu lanjutkan ke materi. Izin bertanya, Bu. Bagaimana? Ya, Untuk pertanyaannya apa? Itu untuk progres absen itu gimana ya, Bu ya? Apa dari e-learning-nya harus 100%, apa ngambilnya dari yang Google Form itu? Untuk e-learning nanti akan dibahas di akademik sama Pak Dian, mungkin nanti ada waktunya ya Podi ya. Ada Bu, nanti setelah ini. Ya. Nanti dijawab semua. Kalau begitu mungkin kita mulai saja sosialisasi KIP kuliah untuk angkatan tahun 2020 di STEMIK IKMI Cirebon ini. Nah, untuk proses kegiatan tadi sudah banyak kendala-kendala ya, di antaranya ada sinyal, ada e-learning, dan ada kelas yang bentrok di jam kerja. Terus kemudian apakah perangkat pembelajarannya sudah punya semua dan memadai untuk menunjang perkuliahan kalian? Maksudnya HP dan laptop. Sudah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sudah semua, sudah ada semua ya. Hampir, Bu, Ya, hampir semua. karena kemarin sudah ada pencairan ya, jadi kalian tidak ada lagi alasan untuk tidak punya penunjang yang memadai untuk pembelajaran. Ya, nah, kemudian kemarin waktu pencairan semua sudah terima haknya untuk semester 3. Alhamdulillah, Bu. Sudah ya. Alhamdulillah kalau sudah semuanya, menurut catatan kami dari Puslapdik ada 2 orang yang belum menerima haknya dikarenakan kesalahan dari nomor rekening mahasiswanya. Terus apakah bukti penerimaan berupa kwitansi dan surat pernyataan dari kampus, apakah sudah selesai dikembalikan ke kampus? Sudah diserahkan kwitansi dan surat? Sudah. Menurut catatan dari kampus ada sekitar 70 orang lagi yang belum menyerahkan kwitansi dan pernyataannya. Nah, itu bagi yang belum, rekan-rekan yang belum menyerahkan kwitansi dan surat pernyataannya, dimohon segera menyelesaikannya. Karena ini akan menjadi laporan kami ke Puslapdik dan catatan untuk ajuan ke semester berikutnya. Jadi ini tolong diperhatikan ya, kwitansi dan surat pernyataannya. Kemudian Ibu ingatkan lagi untuk periode pencairan KIP kuliah. Dalam 1 tahunnya ada 2 semester, yaitu di semester ganjil dan di semester genap. Semester ganjil yaitu akan cair sekitar di bulan April dan Mei. Sedangkan di semester genap akan cair di sekitar bulan Oktober dan November. Jadi antara bulan itu kalian akan menerima dana pendidikan dan dana uang sakunya. Nah, terus untuk tahun 2021 ini
ada kebijakan pemerintah tentang KIP kuliah, yaitu yang Ibu unduh dari newdetik.com hari Senin 29 Maret 2021 jam 15. Tujuannya Menteri Mendikbud Nadiem ubah skema bantuan KIP kuliah 2020-2021. Menyebutkan perubahan skema yang berlaku pada KIP kuliah Merdeka bertujuan agar calon mahasiswa tidak ragu untuk memilih program studi unggulan pada perguruan tinggi terbaik dimanapun lokasinya di Indonesia. Jadi untuk di tahun 2021 ini memang ada perubahan yang cukup bisa perhatikan nanti ke depan, bahwa perubahan ada keuntungan dan kerugian dari kebijakan pemerintah KIP kuliah 2021 ini. Kemudian Menteri Nadiem secara resmi meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-9 KIP Kuliah Merdeka. Beasiswa yang diberikan melalui KIP Kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas. Mohon maaf Bu Tati, Iya, Bu Pak. Tati lagi buka slide dah. Iya. Slide-nya belum terbaca Bu. Oh, belum terbaca. Iya Bu, mohon maaf bisa diulang dulu supaya bisa dibuka oleh teman-teman yang bisa. Bentar ya. Oke Bu, ya Bu, siap. Di close dulu Bu, mungkin di close dulu share screen-nya bagian Sudah? yang di close tuh share Sudah screen-nya. kebuka Pak? Belum Sudah? Bu. Oh, belum. Di stop share dulu Bu. Saya close dulu. Di stop share dulu ininya. Zoom-nya di stop share. Nah, di share ulang Bu, tapi yang PPT-nya saja yang diambil. Nah, betul. Bu. Sudah kelihatan? Ini foldernya Bu, balik lagi, belum. PPT-nya dibuka dulu Bu, stop share dulu. Sudah? Belum Bu, belum kebuka. Belum kelihatan? Belum, stop share aja dulu Bu, stop share. Di stop share dulu Bu. Nah, Ibunya buka apa PPT-nya dulu. Buka PPT. PPT-nya udah dibuka. Sudah? Udah. Nah, baru share screen ulang Bu. Nah, share screen. Nanti bagian PPT-nya aja yang diklik, yang dibuka. Nah, betul Bu. Oke. Udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Mangga Bu, dilanjut. Mangga. Terima kasih. Nah, tadi sudah dijelaskan pada yang ini mungkin. Nah, ini Pak Menteri Nadiem secara resmi meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-9 KIP Kuliah. Beasiswa yang diberikan melalui KIP Kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas. Sehingga Presiden Jokowi mempunyai visi yang terkait SDM unggul Indonesia dapat segera terwujud. Jadi Kemendikbud mengubah skema KIP kuliah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan uang kuliah dan biaya hidup yang jauh-jauh lebih besar dan lebih tinggi daripada tahun 2020. Perubahan ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru
yang menerima KIP kuliah pada tahun 2021. Jadi untuk yang KIP-nya 2020, 2019, 2018 ini tidak ada perubahan. Hanya kita perlu tahu ada kebijakan di tahun 2021 ini. Kemudian besaran uang pendidikan dan diterima per mahasiswa untuk prodi berakreditasi A, mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka ini akan bisa mendapatkan maksimal 12 juta. Kemudian untuk prodi berakreditasi B bisa mendapatkan maksimal 4 juta rupiah, sementara untuk prodi berakreditasi C bisa mendapatkan maksimal 2,4 juta. Jadi ini sangat berpengaruh yang jauh-jauh lebih besar daripada 2020. 2020 semuanya flat di 2.400.000. Sementara yang 2021 ini sudah berdasarkan akreditasi prodinya. Itu. Terus kemudian kita lihat perbandingan tahun 2021 dengan tahun sebelumnya yaitu 2020, 2019, 2018. Di tahun 2020, biaya pendidikan per mahasiswa per semester yaitu sama flat Rp2.400.000 per mahasiswa per semester. Sedangkan di tahun 2021, biaya pendidikan per mahasiswa per semester itu bervariatif. Jadi berdasarkan akreditasi perguruan tinggi. Untuk prodi berakreditasi A maksimal 12 juta, untuk prodi berakreditasi B maksimal 4 juta, dan untuk prodi berakreditasi C maksimal sebesar 2.400.000 rupiah. Sementara untuk biaya hidup di tahun 2020, 2019, dan 2018 itu flat di 4.200.000 per mahasiswa per semester. Jadi Rp700.000 per mahasiswa per bulan. Yang jumlah bulannya dalam semester sebanyak 6 bulan. Sedangkan biaya hidup di tahun 2021 ini akan bervariatif berdasarkan indeks harga daerah. Indeks harga daerah di klaster pertama sebesar Rp800.000. Jadi satu semesternya 800 kali 6 bulan jadi 4.800.000 per semester. Itu untuk klaster pertama. Sedangkan untuk klaster kedua sebesar Rp950.000 yang akan diberikan pada satu semester yang jumlahnya 5.700.000. Sedangkan klaster ketiga sebesar 1,1 juta yang satu semesternya totalnya Rp6.600.000. Sedangkan untuk klaster keempat sebesar Rp1.250.000 yang satu semesternya 7.500.000. Dan klaster kelima sebesar Rp1.400.000 per bulan. Jadi satu semesternya 8.400.000. Nah, ini perbandingan biaya pendidikan dan biaya hidup di tahun 2020 dan di tahun 2021 yang jauh-jauh lebih besar daripada 2020. Kemudian kita lihat
keuntungan dan kerugiannya di tahun 2020 dan di tahun 2021. Untuk keuntungan di tahun 2020, yaitu calon mahasiswa banyak terserap pada perguruan tinggi dimanapun lokasinya di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan akses masyarakat tidak mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata dan lebih banyak tersebar di berbagai perguruan tinggi. Sedangkan keuntungan yang ketiga untuk 2020 dan sebelumnya, yaitu bantuan biaya pendidikan, uang kuliah, dan biaya hidup secara merata, yaitu secara flat. Kemudian keuntungan di tahun 2021, calon mahasiswa tidak ragu memilih prodi unggulan pada perguruan tinggi terbaik dimanapun lokasinya di Indonesia. Keuntungan yang kedua yaitu meningkatkan akses masyarakat tidak mampu pada pendidikan tinggi yang lebih berkualitas. Dan yang ketiga yaitu bantuan biaya pendidikan, uang kuliah, dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Itulah keuntungan dari tahun 2021 dan 2020. Sedangkan untuk kerugiannya di tahun 2020, bantuan biaya pendidikan, uang kuliah, dan biaya hidup secara melata flat. Jadi lebih kecil daripada tahun 2021. Sedangkan kerugian di tahun 2021, calon mahasiswa KIP kuliah tidak banyak terserap di berbagai perguruan tinggi. Kemudian dengan adanya calon mahasiswa yang belum terserap semua di KIP kuliah di tahun 2021 ini merupakan PR bagi kami sebagai lembaga pendidikan untuk memberikan prioritas kepada calon mahasiswa KIP kuliah untuk tetap menjalankan pendidikannya di tahun berjalan, yaitu tahun 2021. Dan mendaftarkan kembali beasiswa KIP kuliahnya di tahun 2022 agar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa KIP kuliah tetap sama dengan yang KIP kuliah sebelumnya. Jadi catatan bagi kita, bagi kalian semua sebagai kakak kelas, tetap memberikan dukungan dan semangat supaya kita mahasiswa KIP kuliah bisa maju dan siap untuk menjadi penerus bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai SDM yang unggul. Itu sesuai dengan visinya Pak Presiden Jokowi, mempunyai SDM unggul untuk warga negara Indonesia. Nah, demikian kebijakan pemerintah tentang KIP kuliah tahun 2021. Kalian tetap bersemangat untuk mendapatkan nilai IPK yang lebih tinggi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tadi dengan laporan dari Kaprodi bahwa kehadirannya yang masih kurang, IPK-nya yang masih kurang, tolong ditingkatkan untuk kita semua karena KIP sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan biaya pendidikan dan beserta uang saku buat kalian. Nanti di semester depan, mudah-mudahan di bulan April dan Mei kalian sudah mendapatkan di pencairan lagi. Mungkin seperti itu. Sekian sosialisasi KIP kuliah 2021. Tetap semangat,
sehat selalu, dan selamat siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Demikian Pak Odi. Oke, baik. Terima kasih Bu Tati atas pencerahannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mohon disimpan dulu dengan baik. Nanti akan saya buka sesi pertanyaan setelah Pak Dian memaparkan kebijakan dan motivasi kepada kita semua. Dan sekali lagi teman-teman mohon disimak dan mohon untuk tidak membuka mikrofon ketika pembicara sedang mulai. Oke, saya sapa dulu Pak Dian. Halo Pak Dian, selamat sore. Suara saya kedengaran ya Pak. Baik Pak, waktunya untuk Pak Dian memberikan arahan dan kebijakannya serta motivasi kepada teman-teman kita yang KIP 2020. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu, apakah suara saya terdengar? Dengar Dengar Pak. Dengar Pak. Ada Pak, ada. Oke, dengar ya. Ya, Iya, Pak. sebelum saya melanjutkan pertemuan kita hari ini, pengarahannya, saya akan cek ya dengan cara Anda melakukan raise hand. Coba yang dari kota Cirebon, raise hand ya. Mana yang dari kota Cirebon? Oke. Yang dari Kabupaten Cirebon, oke cukup, silakan diturunkan lagi. Yang dari Kabupaten Cirebon? Hadir Pak. Oke, diturunkan lagi raise hand-nya. Yang dari Kabupaten Indramayu. Enggak ada, Pak. Duduknya. Iya. Mohon di-unmute. Bukan Pak, jadi sekarang. Yang dari Kabupaten Ciamis, mana? Hadir Raise hand. Pak. Hadir Pak. Oke, ya baik teman-teman semuanya, selamat siang, selamat berjumpa di virtual ini. Seharusnya pertemuan kita ini dihadiri oleh seluruh angkatan 2020, sekitar 600 orang. Nah, dilihat dari jumlah yang ada, ini baru setengahnya. Ini artinya bahwa saya langsung mengambil kesimpulan ya bahwa mungkin kalian atau pertemuan ini bukan merupakan pertemuan yang penting, padahal ini adalah merupakan sangat penting karena di situ ada evaluasi terhadap kinerja kita selama mengikuti kuliahan di semester 2. Catatan bagi saudara ya. Yang pertama, mohon diperhatikan, yang pertama ya, saya akan mengupas satu persatu. Ya, tolong diperhatikan. Ya. Yang pertama ya, program KIP ini adalah diprogramkan oleh pemerintah bagi teman-teman yang memang belum mendapat kesempatan atau tidak bisa mendapat kesempatan untuk berkuliah di perguruan tinggi. Nah, dengan demikian
hadirnya kalian ya dengan mendapatkan kesempatan ini tentunya patut disyukuri. Apapun itu kondisinya, yang pertama adalah patut disyukuri. Ya, tolong diperhatikan. Kenapa demikian? Coba Anda renungkan. Silakan saudara misalnya. Ya, tentunya yang harus saudara perhatikan adalah bersyukur. Ya, coba renungkan, atau saudara dalam merenungkan itu berapa biaya kuliah yang harus saudara keluarkan apabila saudara tidak mendapatkan beasiswa. Saudara tanyakan kepada saudara-saudara sanak, famili yang kuliah, ya, yang kuliah di perguruan tinggi, berapa biayanya yang harus dikeluarkan. Nah, dengan adanya KIP, sebetulnya saudara itu mendapatkan suatu sangat beruntung, hal yang sangat beruntung, makanya patut disyukuri. Ya, yang apa yang harus disyukurinya? Saudara tidak bayar biaya pendidikan, saudara dapat mendapatkan biaya hidup, ya. Dan sampai dengan semester 3 ini, alhamdulillah saudara masih bisa tatap mukanya menggunakan virtual, tidak keluar dari rumah. Artinya apa? Disitulah sebetulnya, ya, ketika tadi dilihat dari jumlah kehadiran, presentasi kehadiran itu sangat ironis gitu. Artinya bertolak belakang dengan yang seharusnya tidak terjadi. Semester 1, saya sudah katakan pada saat semester 1, oke, kami sudah memakluminya. Apa kondisinya? Saudara belum memiliki misalnya smartphone yang bagus, saudara belum memiliki laptop yang bagus, saudara belum mampu membeli paket data yang tersedia, ya. Nah, semester 2 ya itu seharusnya saudara itu sudah diminimalisir. Saya masih ingat bahwa semester 2 mestinya tingkat kehadirannya itu adalah harusnya di atas 70%. Nah, bahkan tapi ternyata kenyataannya kebalik ya. Nah, oleh karena itu ya, pertemuan ini ya ditambah dengan pertemuan sekarang ini adalah tidak hadir sekitar 50%, 45% ya. Gitu. Nah, dari sini saya sudah melihat bahwa ya ini akan menjadi catatan penting bagi kita untuk semester yang akan datang. Pertanyaan saya, apakah saudara mau lanjut atau tidak? Itu ya. Harapan kami sebetulnya saudara itu lanjut. Kenapa? Tolong ini manfaatkanlah kesempatan ini. Ya, yang namanya belajar, yang namanya juga ngerjakan tugas, yang namanya juga harus mengerjakan itu ini tugas dosen, yang namanya belajar ya seperti itu di mana-mana. Ya, sekarang saudara tidak dituntut untuk membayar biaya pendidikan, ya kan? Bahkan subsidi uang saku juga luar biasa. Karena itu berhemat, ya. Jadi kalau misalnya Anda punya uang 4,2 itu jangan dihabiskan semua, apalagi dipinjam sama orang tuanya, ya.
Saya walaupun tidak tahu persis, barangkali itu ya orang tua aja minjem, pakai bayar itu, apalagi dibelikan emas gitu ya, jangan. Itu adalah hak saudara dalam rangka bagaimana saudara itu bisa belajarnya itu berlanjut. Kami tidak memungut ya sepeser pun ya pada saat pelaksanaan di dalam program KIP ini. Itu saudara harus ini kan. Tapi kami ya menekankan kepada saudara, yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah kehadiran, yang ketiga adalah prestasi. Ya. Jadi kalau kehadiran saudara nah ini adalah lagi nih 50%, ya nggak bisa, nggak boleh. Ya, mohon disampaikan kepada orang tuanya. Itu hak Anda untuk bagaimana kelanjutan dalam rangka belajar Anda sampai dengan tuntas ya. Jadi yang pertama disiplin, yang kedua adalah kehadirannya, yang ketiga adalah prestasinya. Ya, tidak boleh saudara itu nilainya ada yang doremi ya. Kalau zaman SMA itu nggak boleh ya. Itu harus nilainya B ya. Nilai B itu adalah sangat gampang, didapatkannya sangat gampang. Yang pertama hadir, ya, kehadiran. Yang kedua laksanakan tugasnya. Yang ketiga ikuti UTS-nya. Yang keempat laksanakan UAS-nya. Ya, kenapa? Soal itu ada semua di dalam modul. Ya, soal itu adalah ada semua dalam modul. Tugasnya dikerjakan dengan baik. Nah, oleh karena itu, teman-teman semuanya, ya, untuk yang akan datang, ya ini sesuai dengan edaran dari kementerian bahwa kita sudah harus melaksanakan tatap muka terbatas. Pada saat kapan? Pada saat nanti saudara semester 4, ya, atau semester yang akan datang, saudara harus mengikuti tatap muka terbatas. Kenapa? Karena aturan dari kementerian bahwa kondisi yang kemarin ya kita pandemik ya. Pandemik itu sesuatu yang memang kondisinya yang tidak mungkin. Ya, dilihat daripada resiko dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ya alhamdulillah harusnya saudara itu kemarin itu tingkat efisiensi dalam pembelajarannya itu adalah tidak harus cost di sini, tidak harus stay kan gitu. Nah, karena aturan yang dikeluarkan oleh kementerian itu harus sudah mulai tatap muka terbatas, maka kita akan jalankan pada semester yang akan datang. Nah, oleh karena itu apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, saudara harus sudah vaksin minimal dosis 1. Ya. Kemudian berikutnya adalah saudara harus mengikuti tatap muka terbatas yaitu 30%. Ya. Nah, kita atur di sini. Ya, kita atur di sini. Ya. Kenapa diaturnya? Nah, karena pola pembelajaran itu harus 30% tatap muka, maka sebagian ada yang tatap muka dan sebagian juga pada saat yang bersamaan itu akan dilakukan juga video conference. Jadi sifatnya atau model belajarnya adalah hybrid. Apa pembelajaran hybrid itu beda dengan yang kemarin yang blended? Berbeda. Kalau hybrid itu adalah di satu saat, di satu waktu ya dosen mengajar di ruang misalnya ruangan 101, selain diikuti oleh mahasiswa yang ada di ruangan itu, diikuti juga oleh teman-teman yang ada di virtual seperti ini. Begitu, itu namanya hybrid, ya. Jadi tolong bagi yang jauh ini juga mohon mempersiapkan diri. Artinya apa? Mempersiapkan diri untuk saudara bisa ya stay di sini atau mencari tempat-tempat kos-kosan atau dormitory ya. Tidak ada satu aturan yang menyatakan bahwa harus full semua seperti ini. Itu karena kemarin memang pandemik ya. Sekarang sudah mulai turun, sudah mulai
tingkat risikonya adalah rendah, walaupun tetap waspada. Artinya, walaupun dari yang jauh dan apa, tetap dia harus melakukan tatap muka ya di kampus STM IKMI Cirebon ya. Jadi tidak full, apalagi kalau kita mendirikan atau melaksanakan kelasnya misalnya di Ciamis atau di Indramayu, saya yang datang ke sana, itu tidak boleh. Kenapa? Jelas-jelas itu adalah melanggar daripada aturan ya. Ya begitu juga yang dari manapun harus ada tatap muka di sini. Oke. Nah berikutnya teman-teman mengenai teknis tadi kenapa saya tidak 100% di e-learning. Ya, kami selalu berupaya untuk mengupgrade atau melakukan satu evaluasi dari kinerja daripada e-learning ini. Tetapi ada satu hal yang saudara harus perhatikan, bahwa e-learning itu tidak hanya satu hari ini saja. Bahwa e-learning itu besok bisa diakses, besoknya juga bisa diakses, besoknya juga bisa diakses. Jadi kelihatan kalau misalnya saudara, kenapa tidak 100%, mungkin saudara mengaksesnya saat itu. Jadi tolong, padahal e-learning itu, konten itu kita stay atau kita online-kan itu adalah satu mata kuliah 1 minggu. Bahkan ada yang mata kuliah sampai satu semester itu tidak di close ya. Contoh mata kuliah saya di algoritma itu nggak pernah, biarkan aja. Nah, harusnya saudara melakukan berulang-ulang. Ya, harus berulang-ulang. Misalnya barangkali ada konten yang baru lagi. Kenapa demikian? Siapa tahu ada konten yang tertinggal diupload kembali oleh si dosen. Saya juga mahasiswa ini mengalami ya, kemarin mengikuti 16 pertemuan 1 semester di Kominfo sama. Jadi e-learningnya kita akses dan seterusnya ya. Jadi hasilnya bagaimana? Ya hasilnya adalah 100% ya. Nah, kesimpulan dari hal ini yang harus saudara kita ini kan adalah saudara harus menyadari bahwa saudara itu atau kita itu lagi kuliah, titik. Ya, kalau kita tidak menyadari kita nggak kuliah, pasti itu lupa itu. Ya, sekarang sadar nggak saudara lagi kuliah dengan kondisi sekarang? Sadar nggak? Sadar nggak? Pasti kan? Loh, ada yang enggak, saya enggak merasa kuliah, Pak. Kenapa? Nah, ini padahal ada jadwal ini kadang-kadang lupa dan seterusnya. Ada lagi bahkan, udahlah saya mencari kerja aja. Nah, itu lebih parah lagi kan gitu ya. Begitu nanti ada tatap muka, apa yang terjadi? Aduh, saya bentrok dengan pekerjaan. Nah, padahal syaratnya prioritas KIP itu adalah bagi mahasiswa atau teman-teman yang tidak bekerja ya, Pak Bani ya. Yang tidak bekerja. Kenapa? Dikasih uang. Supaya apa? Supaya pintar. Ya. Supaya pintar, supaya Anda tuh nggak mikir bagaimana nyari uang. Gitu. Jadi saudara itu tetap bahwa walaupun saudara sekarang belum melakukan aktivitas tatap muka, harusnya saudara tahu saya adalah sedang kuliah. Saya buat jadwal nih. Jadwal saya hari Senin apa? Hari Selasa apa? Hari Senin misalnya. Jam 8 sampai dengan jam 10.30 mata kuliah A. Oh, berarti setelah ini saya harus ngerjakan tugas. Biasanya kan dalam satu mata kuliah itu ada tugas tuh. Tugas ini tidak boleh besoknya. Harus dikerjakan hari ini pula. Taruhlah Anda saudara melakukan pengalaman belajar melalui tugas itu 3 jam. Misalnya jam 11 sampai dengan jam 1 atau jam 2. Saudara mengerjakan tugas. Ya, kemudian saudara istirahat. Oh, berarti itulah saya kuliah itu berarti 6 jam atau sampai dengan 7 jam. Begitu. Jadi malamnya saya baca-baca lagi. Cari referensi dan seterusnya. Ya. Jadi tidak saudara itu pasti kalau dengan aktivitas sehari-hari seperti itu, saya adalah orang lagi kuliah. Begitu. Kalau saudara tidak nyentuh, pasti saudara itu tidak akan pernah merasa saya itu tidak lagi sedang kuliah.
Akhirnya apa? Jalan sana ada yang ikut belajar Vikonnya lagi di motor, lagi di mall, lagi itu apa-apaan. Sebetulnya nggak terjadi seperti itu. Harusnya saudara melakukan aktivitas perkuliahan Vikon itu duduk di rumah, ya di depan meja. Kalau ada laptop, buka laptopnya, maka saudara situlah belajar. Begitu, ya. Nah, kalau saudara misalnya ada Vikon seperti ini on cam, kalau paket datanya ada, misalnya cukup. Kalau tidak, oke, saya tidak pakai on cam, tapi saya memperhatikan. Itulah yang harus saudara lakukan sebetulnya, ya. Jadi tolong, ini adalah mungkin resep atau katakanlah trik, ya, trik untuk menjaga mood, ya, mood daripada kita sebagai mahasiswa. Ya, kalau kita tidak seperti itu, udah bablas lah, kata Pak Audisi bilangnya bablas. Bablasnya nggak peduli itu ada e-learning, nggak peduli. Tahu-tahu, aduh, kenapa saya sekian ya? Apalagi tadi ada yang 0 sampai dengan 30%. Itu saya akan menjadi catatan, ya. Jadi itu adalah saya akan menjadi catatan bahwa wah, ini kenapa? Suatu saat kalau yang seperti ini tolong Mbak Gita disurati, panggil, suruh datang ke kampus karena kita sudah boleh menerima dari tamu atau dari mahasiswa dengan catatan sudah. Jadi jangan kaget nanti saudara ke rumah apabila di rumah yang tadi status tadi yang sangat-sangat rawan, kita akan suratin, kita akan panggil bila perlu dengan orang tuanya. Ya, ini adalah menjadi salah satu solusi atau upaya Bu Tati dalam rangka kita mengklarifikasi sebelum kami memutuskan apakah saudara bisa rekomendasikan di semester 4 atau berhenti sampai di sini. Itu barangkali kita tegas saja, ya. Jadi tolong saya dalam hal ini termasuk teman-teman yang saat ini tidak hadir, ya. Saya minta alasannya kenapa tidak hadir, ya. Apakah informasinya tidak sampai atau bagaimana dan seterusnya. Jadi langkah-langkah atau tindak lanjut yang akan datang apabila hal terjadi seperti ini, ya sebelum kita mengusulkan di semester 4, maka kita akan panggil, akan suratin ya ke rumah ya di sini, kemudian untuk bisa menghadap tim atau prodi atau akademik yang mengelola beasiswa KIP ini. Ya, jadi terus terang aja kita tidak mau ya amanat ini sia-sia diberikan oleh pemerintah, yaitu amanatnya adalah kepada orang-orang yang tepat, orang-orang yang memang ingin maju, orang-orang yang memang ingin belajar, orang-orang yang memang ingin mengubah nasibnya di masa depannya. Karena dengan pendidikan saya yakin ya walaupun pendidikan tidak secara langsung untuk mencari pekerjaan, tetapi pendidikan itu adalah merupakan perubahan pola pikir ya dalam sebuah kehidupan ya. Sehingga ketika Anda punya perubahan pola pikir, di situ ada sikap, kemampuan, keterampilan dan tanggung jawab yang akan saudara dapatkan selama perkuliahan di sini. Maka apa yang terjadi untuk mencari pekerjaan adalah keterampilan, kompetensi, pengetahuan itu harus saudara dapatkan. Yang terakhir ya dari saya menyampaikan ini khusus untuk mengenai sertifikasi ya. Untuk Python dan CCNA ya tadi banyak sekali yang WA, yang Japri. Untuk CCNA itu hampir 90% sudah selesai dan sudah bisa diambil. Tetapi yang Python memang itu saya juga maklum karena waktu itu memang sepertinya kita juga masih penyesuaian ya, kalian masih penyesuaian di dalam sistem. Tetapi jangan khawatir bagi yang belum mendapatkan sertifikat, itu nanti akan saya informasikan secara resmi, ada pendataan secara resmi supaya saya bisa mendata. Ya kalau tangtung Japri ke saya ya pegel nanti saya balasnya juga ya, walaupun sudah dibalas ke temennya nanti ada lagi ya, tetapi paling tidak nanti akan saya
informasikan bahwa yang belum mendapatkan sertifikat itu nanti akan saya akan cek, kemudian saya akan cetak kembali. Untuk yang sisanya pun sama ya. Intinya bahwa sertifikat itu akan dijadikan sebagai syarat untuk mengikuti ujian sidang. Dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan apabila dari kampus men-share ya, seperti tadi ini ada kegiatan startup ya, untuk IT entrepreneur. Itu saudara tidak bayar harusnya kan, kemudian saudara diberikan ilmu, diberikan informasi, diberikan kesempatan, harusnya saudara saya harus ikut. Ya, jadi kalau ada informasi itu, seorang penerima beasiswa itu harusnya dia mencari supaya dia tujuannya kan orang beasiswa itu nanti akan mendapatkan apa? Sebagai orang-orang yang unggul. Jadi bukan hanya mendapatkan misalnya perkuliahan saja, tetapi dari kegiatan-kegiatan lainnya. Ketika kampus men-share, misalnya saya akan ikut, misalnya nanti ada yang namanya digital talent misalnya. Yang tidak bayar itulah yang Anda harus cari. Kalau yang bayar mungkin Anda harus mikir 2 kali ya. Tapi kalau yang sifatnya gratis, kalau seminar gratis, Anda tinggal ikut saja, apa susahnya kan gitu ya. Hanya menyediakan paket data pun tidak akan semahal tidak sampai berjam-jam lah gitu, paling hanya 1,5 jam gitu ya. Atau kalau misalnya Anda cari wifi atau hotspot ya, itu sudah bisa kan Anda mengikuti dengan secara free. Itu mungkin saja Bu Tati, Pak Odi, Bu Gita yang saya ingin tekankan kepada teman-teman semuanya. Jadi tetap semangat ya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Kenapa tadi Prodi menyampaikan berarti itu dipantau. Ya, kalau tidak dipantau tidak ada laporan tadi. Ya, jadi ternyata dipantau ya saya itu di e-learning. Saya ternyata dipantau ya di UTS. IPK saya dipantau. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari pengawasan atau monitoring daripada kegiatan ini. Jadi saudara jangan merasa gitu kenapa ya saya begini. Nah, coba evaluasi dulu. Triknya tadi ya, kalau e-learning terus berulang-ulang. Toh 1 semester itu lama itu, berulang-ulang. Bila perlu misalnya Pak saya belum ini nih, diperpanjang lah gitu ya, kebetulan nanti ada. Nah, yang salah itu Anda ketika tidak mengklik atau tidak mengabaikan begitu saja ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diana Dekurnia atas kebijakan dan arahannya. Mangga kepada teman-teman bagi yang ingin bertanya atau diskusi, silakan bisa raise hand. Kita akan bahas satu-satu. Halo, Bu Gita? Bu Gita masih standby, Bu Gita? Bu Gita monitor? Ya, Pak Odi. Oke, untuk UAS, setelah ini, sosialisasi UAS. Ya, mangga. Mangga. Pak Arif ada, Pak Arif? Pak Arif tidak ada sepertinya. Langsung Bu Gita aja. Sambil nunggu, sambil saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ini. Nah, ini pada teman-teman semua tadi apa yang diarahkan oleh Pak Dian, Bu Tati, bahwasanya uang saku teman-teman hal yang utama adalah dibelanjakan untuk kepentingan pembelajaran teman-teman semua. Artinya belanjakanlah untuk beli laptop, beli handphone yang sesuai dengan karakter atau misalkan spesifikasi yang ada di teman inginkan. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sebagai imbauan pada teman-teman, uang saku tidak diperkenankan untuk orang tua. Ya, Pak Bani. Halo, Pak Bani. Ini masih banyak atau misalkan masih menemukan
teman-teman uang sakunya dipakai untuk orang tua. Sebenarnya sih boleh saja, tetapi hal yang utama adalah belanjakan dulu teman-teman untuk membeli laptop. Artinya nanti ketika di semester 5, mulai semester 5 itu adalah ada mata kuliah based on project. Jadi kalau tidak ada laptop, teman-teman akan kesulitan mengikuti mata kuliah tersebut. Jadi dihimbau, sekarang kan udah semester 3. Artinya kalau semester 1 4.200.000, 4.200.000 siapa Pak Dik? Semester 2 4.200.000, semester 3 4.200.000. Artinya kalau misalkan di kumulatifkan sudah 12.600.000 gitu. 12.600.000. Artinya untuk beli laptop sudah sangat bagus. Sudah mendapatkan laptop yang sesuai spesifikasi, sudah mendapatkan handphone. Nah, itu sudah mendapat semua. Artinya ketika semester 4 nanti teman-teman sudah memiliki keperluan tentang pembelajaran. Jadi tidak ada kendala ketika dosen ngasih tugas. Oh Pak, mohon maaf saya belum punya laptop. Itu udah nggak ada alasan kembali, karena waktu semester 1 kita masih memberi kebijakan, masih kasih tenggang karena masih transisi antara SMA ke perguruan tinggi dan beberapa fasilitas teknologi pembelajarannya harus dimiliki. Nah, sekarang teman-teman semuanya sudah diberikan, artinya sudah wajib, bukan lagi sunnah, bukan lagi ada kebijakan. Artinya laptop itu adalah hal yang wajib untuk teman-teman punya, seperti itu. Ya, mangga silakan barangkali yang tanya. Bu kita barangkali udah siap untuk untuk sosialisasi UAS. Ya, kalau di share screen dulu. Boleh mangga. Oke, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai jadwal UAS atau ujian akhir semester untuk teman-teman semester 3 angkatan 2020 ya. Nah, ini ada yang berbeda dari jadwal-jadwal sebelumnya ya, di mana kalau sebelumnya teman-teman misalnya mengakses untuk yang pagi misalnya mengakses dari jam 8 sampai jam 12 misalnya, atau dari jam 8 sampai jam 4. Nah, sekarang untuk mengakses soal ujiannya, teman-teman itu sudah dibagi jadwalnya masing-masing 1 jam. Ya, seperti misalnya di tanggal di hari Senin ya misalnya, untuk jam 8 sampai jam 9 itu teman-teman akan melaksanakan UAS mata kuliah jaringan komputer 2. Nah, untuk prodi TI dan MI kelas KIP A, kemudian kelas reguler pagi dan juga mahasiswa konversi itu mengakses ujiannya jam 8 sampai jam 9. Jadi hanya 1 jam. Ya, kemudian jam 9 sampai jam 10 dilanjut dengan kelompok KIP B1 TI dan juga KIP B1 KIP B3 prodi MI. Nah, kemudian dilanjut lagi jam 10-nya sudah beda kelas lagi, beda mahasiswa lagi untuk KIP B2 TI. Nah, kemudian jam 11 sampai jam 12 diakses oleh KIP B3 dan juga KIP B4, ini untuk prodi MI. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman gambaran nanti untuk akses ke UAS-nya. Jadi mohon jadwalnya diperhatikan baik-baik ya. Jadi teman-teman hanya diberikan waktu 1 jam untuk mengakses UAS-nya per kelasnya, per kelompok kelasnya. Diperhatikan baik-baik teman-teman masuk kelompok mana, terus prodi apa, kelompok mana, dan juga dicek jamnya jam berapa, tanggalnya jangan lupa, kemudian juga mata kuliahnya seperti itu. Jadi ini jadwal sudah kita sampaikan ya kepada teman-teman beberapa hari sebelumnya atau bahkan seminggu sebelumnya ya kalau tidak salah. Nah, ini mohon diperhatikan baik-baik teman-teman. Tidak ada yang namanya UAS susulan kecuali bagi teman-teman yang sakit dibuktikan dengan surat dokter, atau teman-teman yang bekerja atau sedang tugas ya, diberikan tugas oleh kantor untuk
keluar kota atau sebagainya sehingga teman-teman tidak bisa mengakses ujian pada hari tersebut, dan dibuktikan juga dengan surat tugas itu ya, yang melampirkan waktu dan tanggal yang menunjukkan bahwa betul pekerjaan tersebut bentrok dengan jadwal ujian teman-teman gitu. Jadi selain itu, kita tidak akan mentoleransi atau memberikan izin untuk ujian susulan. Nah, misalnya ada teman-teman yang lupa Bu ketiduran atau lupa ada acara keluarga lah gitu ya. Biasanya ada seperti itu. Nah, dari kemarin juga tidak diberikan izin untuk ujian susulan bagi yang alasannya seperti itu. Namanya ujian susulan. Arahannya masih ada waktu untuk belajar, mengakses e-learning-nya, atau misalnya ada tugas yang belum dikerjakan di e-learning harap dikerjakan. Halo Pak Odi. Halo Bu Gita, ya halo. Ya, saya kembalikan ke Pak Odi. Oke, baik teman-teman, menegaskan kembali ini pada seluruh program studi TI MIKA bahwasannya ketika mengakses ujian, ketika mengakses jadwal UAS, perhatikan jamnya. Ingat ya, perhatikan jam teman-teman mengakses. Ketika misalkan namanya lintang terjadwal mata kuliah algoritma pemrograman jam 8, berarti Anda harus standby sebelum jam 8. Bagi yang dijadwalkan jam 10, jangan masuk di jam 8. Ingat ya, ketika Mbak Lintang masuk jam 8, si Budi masuk jam 10, Mbak Lintang harus standby sebelum jam 8. Yang namanya Budi, jadwalnya jam 10, jangan masuk di jam 8. Walaupun nyoba-nyoba, jangan. Kita akan tertibkan, kenapa ketika hak akses masuk, teman-teman terekod. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dihimbau, diwajibkan di sekarang, tidak boleh masuk sebelum jam yang sudah ditetapkan. Kalau misalkan jam 8, ya setengah jam atau 15 menit silakan masuk. Yang di luar itu jangan masuk dulu. Nanti 15 menit sebelum masuk silakan teman-teman masuk. Karena yang dihitung bukan mulai jam 8, teman-teman mulai dari attempt di UAS-nya. Ketika mulai jam 8 lebih 5 ya, jam 8 lebih 5 mulai. Nah, dihitung mundurnya seperti itu. Ya, jadi mohon kerjasamanya dan ditegaskan semuanya kepada teman-teman mahasiswa, prodi seluruh prodi. Jadi kita tertib, kita disiplin sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Seperti itu Bu Gita. Baik, untuk beberapa pertanyaan tadi mengenai Pak, bagaimana kalau misalkan absen saya nggak nyampe 100% di e-learning. Tadi yang dijelaskan Pak Dian bahwa dosen itu dibuka selalu all, seluruhnya dibuka. Bahkan ada yang sebulan, ada yang seminggu, dibuka semuanya. Nah, teman-teman perhatikan kembali ketika 1 minggu itu dibuka, coba sebelum 1 minggu teman-teman cross check lagi. Ada kemungkinan dosen itu akan mengupload materi terbaru atau video-video terbaru untuk teman-teman simak. Nah, barangkali di situ juga bisa berpengaruh. Nah, silakan di cross check kembali, Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, terus kemudian mengenai bagaimana kalau misalkan Pak keuangannya diambil oleh orang tua tadi, nanti itu Pak Bani sebenarnya yang jawab, tapi saya menyampaikan gini.
memberikan uang kepada orang tua sih sah-sah saja, tetapi dalam hal ini haknya adalah Anda. Jadi hak Anda itu dipenuhi dulu untuk pembelajaran, untuk mendukung pembelajaran. Jadi belikan dahulu laptop teman-teman. Kalau sudah beli laptop ada lebih terserah mau dikasih orang tua, dikasih tabungan disimpan boleh mangga. Tetapi beri pemahaman pada orang tua bahwa saya sudah semester 3 dan sudah diwajibkan untuk mempunyai laptop. Nah, dari situlah teman-teman berikan pemahaman pada orang tua bahwa emang di semester 4 nanti atau semester 5 itu mata kuliahnya sudah mulai based on project. Apalagi penerapan MBKM. MBKM Merdeka Belajar, teman-teman akan belajar di luar kampus nanti di semester 5. Nah, maka dari itu mohon untuk yang belum punya, ini masih ada 1 semester, silakan untuk dibelikan terlebih dahulu seperti itu. Nah, kita akan mewajibkan semuanya. Ya, sampai nanti ketika sudah tugas akhir atau skripsi, Pak saya belum punya laptop. Nah, itu kan hal yang lucu itu kan. Sudah diberikan uang oleh negara tapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu teman-teman semua. Jadi berikan pemahaman. Kalau misalkan ada orang tua suruh suruh membelikan hal-hal yang di luar dari pendukung teknologi, pendukung pembelajaran, mohon bisa kami temukan dengan orang tua teman-teman, bisa kami berikan penjelasan secara detail bahwa kegunaan uang saku teman-teman itu diperuntukkan untuk mendukung pembelajaran di awal. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan. Mangga silakan yang tanyakan. Oke, Pak Sudi. Untuk pertemuan kali ini kita direkod, nanti akan diupload di YouTube. Tetapi teman-teman ketika ada tadi yang sudah Pak Dian bilang bahwa teman-teman fokuskannya adalah belajar. Ketika ada informasi-informasi tentang workshop, tentang pelatihan, sebaiknya teman-teman diwajibkan untuk ikut. Kenapa? Itu ada value yang kita tidak berikan, bisa teman-teman dapatkan ketika workshop. Itu value sangat penting. Nah, ketika teman-teman selesai UAS, nanti ada workshop saya tanggal 23, nanti teman-teman ikuti semuanya ya. Karena itu sangat bagus materinya, tanggal 23 November teman-teman wajib ikut. Dan semua angkatan ikut karena materinya bagus dan bisa menambah wawasan. Nanti linknya saya share di grup kalau sudah mendekat tanggal 23. Oke, itu aja informasi dari saya. Dari Bu Gita ada tambahan lagi? Terus kemudian ada apa lagi nih yang mau didiskusikan Bu Gita? Sudah cukup Pak Odi. Cukup. Lalu saya coba ada Pak Bani, ada pertanyaan yang belum dibahas barangkali atau belum dijawab. Coba lihat di chat, semua udah terjawab. Pak Bani, halo? Sudah? Nah, ini ada yang sudah ikut nih. Nah, saya sudah ikut MBKM Pak, mikro kredensial nanti jam 4 ini. Saya udah mantap, berarti yang udah duluan. Nah ini nanti saya akan minta testimoninya yang sudah ikut MBKM, pelatihan mikro kredensial. Nah, nanti ada lagi teman-teman, jadi ini contoh untuk Mas Muhammad ya, ini. Mas Muhammad Maulana Yusuf. Nah ini nanti teman-temannya kalau udah ada kendala di MBKM, diskusi dengan kita untuk demi kelancaran teman-teman di mikro kredensial. Semangat yang MBKM, yang lagi MBKM. Oke, yang lainnya ada yang tanyakan lagi? Nah ini nanti Mas Maulana memberikan testimoni tentang MBKM bahwa teman-teman berhak belajar di ITB, belajar di UGM, belajar di ITS, dan segala macam perguruan tinggi yang teman-teman inginkan. Nah ini Mas Muhammad kalau nggak salah ITB ya, kalau nggak ITB UGM. Nah. Oke, ada lagi Bu Gita, Pak Bani?
kita beri waktu 5 menit lagi, barangkali ada yang didiskusikan karena nanti Pak Dian ada kegiatan lagi dan kita juga ada lagi. Oh, saya masuk Gunadarma, Pak. Wah, mantap. Gunadarma. Nah, ini banyak tuh. Ini oke. Nah, ini baru muncul. Oke, ini Bu Gita mohon di cross check di PBO karena materi Bu Ade sama Bu Dita semuanya bareng-bareng upload. Jadi agak kebingungan, mohon di cross check Bu Gita. Nanti teman-teman kita di cross check. Oke. Pengalaman UTS, Pak, sebelumnya ketika pengerjaan UTS ada problem dalam pengerjaan. Nah, teman-teman tadi sudah saya himbau, kita selalu perbaiki e-learning kita karena ketika ada kendala kita langsung cross check. Maka dari itu kenapa kami jadwalkan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ketika mau persiapan UAS, teman-teman pastikan jaringan sudah bagus. Ketika sudah bagus, pastikan jadwalnya sesuai. Nah, ada nih masih saya kedengaran ketika mau UASnya saya jam 10. Ada mahasiswa ngecek, Pak saya mau siap-siap dulu, mau cek akun saya sudah masuk apa belum, masuk jam 9. Itu akan menghambat teman-teman yang sedang melaksanakan UAS di jam 9. Jadi ketika mau cross check masuk atau belumnya akun teman-teman, cek di hari Minggu atau sebelum hari Senin mulai UAS, seperti itu. Ya. Untuk Mas Muhammad Maulana nanti progresnya mohon sampaikan di Bu Gita ya, untuk di data terlebih dahulu progres dan sampai mananya yang sudah ada di grup itu biasanya didiskusikannya di situ. Oke, dan teman-teman yang lain yang sedang mengambil MBKM. Terus kemudian untuk mata kuliah ESO, oke, untuk Mas Dedi Maulana nanti akan sampaikan tentang modulnya, terus kemudian kehadiran dapat dilihat dari mana Pak, apakah progres e-learning? Nah ya, tadi saya sampaikan bahwa untuk progres e-learning itu ada tolerannya yaitu 85% sampai dengan 100%. Itu otomatis akan direkap oleh tim di Prodi, nanti direkap otomatis seperti itu. Jadi Pak saya belum nyampe 100% tapi sudah nyampe 95, ya udah teman-teman tinggal follow up, cek berkala. Kalau masih bisa 100 ya dicek 100. Tapi kalau misalkan sudah mentok di 95 ya itu udah masuk absen. Nah, tapi gini, ada jangan sampai gini ya teman-teman. Teman-teman ngejar absen. Ada yang saya iseng ketika saya soal UAS, soal latihan itu, Pak latihannya di mana? Nah, artinya gini, ketika ada pertanyaan, Pak latihannya di mana, ini mata kuliah saya, Pak latihannya di mana? Berarti mahasiswa tersebut tidak ngecek video konten pembelajaran dari dosen. Nah, saya sengaja latihannya itu tidak ditaruh di form latihan. Akan tetapi latihan saya taruh di video pembelajaran sekaligus. Nah, kalau teman-teman akses video pembelajaran sampai selesai, pas nyimak, itu ada soal latihan di dalamnya. Sengaja saya nggak pakai, tetapi formnya ada. Itu untuk ketika ada pertanyaan seperti itu terjebak dengan sendirinya. Jadi mohon ketika mengakses e-learning, mohon disimak pembelajaran dosen supaya teman-teman bisa paham tentang isi materi dan ketika UAS bisa jawab seperti itu ya. Oke, terus lanjut. Oke. Ketika nanti pas ujian ada trouble, mohon di screenshot dan di sebagai bukti kendalanya apa, nanti kita akan evaluasi. Untuk modul PBO nanti kita akan cek kembali.
Pas semester 3 UTS ada semester 3 itu biasanya di semester katanya semester 3 UTS ada UP kok sampai sekarang. UP itu diperuntukkan bagi yang memiliki kendala di kesehatan atau ada trouble yang tidak bisa diatasi. Itu ada pengecualian ya, baru dijalankan UP. Kalau pengejaran UAS melebihi batas waktu, UAS melebihi jadwal yang tercatat pada sistem ya tercatat. Oke. Terus kemudian Pak sudah jadwal. Pak, saya sudah nyoba jadwal sesuai, kadang jam tersebut terhambat tiba-tiba, waktunya 1 jam aja, apa bisa dicoba? Jangan nyoba yang lain, tetapi ketika ada trouble mohon di screenshot, terus kemudian laporkan ke tim. Nanti kita akan cek. Oke teman-teman, karena sudah di jam 3.45, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab semua karena baru teman-teman bertanya di akhir-akhir acara ini. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Pak Dian Adekurnia atas kesempatan waktunya yang telah memberikan kebijakan dan arahannya, berikan motivasi kepada kita semua supaya tetap semangat dalam kuliah, walaupun situasi pandemi belum berakhir, tapi kita bisa survive. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tati yang telah menyempatkan waktunya, Bu. Saya ucapkan terima kasih Bu Dita, terus kemudian Pak Arif, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya akhiri pada sesi kali ini atau pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.